modalnya, ingat banget modalnya 96 juta modalnya. Itu kita sampai bikin beli dental unitnya itu bekas. Intinya singkat cerita dengan 96 juta yang akhirnya saya harus menggadaikan harga diri lagi untuk pinjam. Pasien bergelimang langsung banyak. Waduh. Satu poli itu nggak cukup, kita sampai dimarah-marahin itu bukan karena tindakan kita, tapi karena susah banget sih dapat jadwal gitu. Ustadz mau scaling ngomongin scaling tuh kemarin. Itu nanti bisa 2 bulan. Totalnya kita sekarang udah 13 cabang. 13 cabang. Dengan 2 cabang klinik gratis. 2 klinik gratis. Nah, yang menarik nih. Maksudnya gratis gimana? Jadi kita mau going Nusantara, jadi kita punya project namanya OMDC Nusantara Project. Kita punya mimpi bisa hadir di seluruh provinsi di Nusantara beserta dengan klinik gratisnya. Amin. Tentu sahabat kita bisa baca Quran yuk dengan dukung pengadaan kelas belajar Quran. Pulang dengan bahagia. Kang, Teteh tadi sudah perjuangan cinta, perjuangan hidup. Waduh. Inspiring. Luar biasa. Keren banget. Banyak pesan-pesan pembelajaran, kesabaran, ketaatan pada orang tua, keyakinan. Mantep. Sekarang pingin nanya OMDC. Sampai dibilang dokter giginya artis. Iya, betul. Artis bintang 5. Pas lihat, ya Allah. Ngantri sekarang buat lagi itu taman tumbuh kembangnya anak. Iya. Ini awalnya gimana? Awalnya gimana ya? Kok bisa, dan Masya Allah pertumbuhannya rezeki dari Allah yang kita tuh ngerasa kayak kita hanya dikasih kesempatan. Nah, alhamdulillah kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena kan sukses itu ada yang diberikan dan ada yang diperjuangkan. Nah, saya selalu ngajarin dokter ini kita harus punya sukses yang diperjuangkan. Jadi kita bangun semuanya itu dari nol banget nih si OMDC ini. Kalau tadi ditanya, ini dari mana, saya juga mungkin ceritanya singkatnya adalah sederhananya. Kan tadi saya di awal bahas kita PTT ke Aceh. Jadi abis lulus waktu itu kan, terus singkat cerita, saya tuh inget banget sempat dia ngomong gini, Mi, pokoknya kamu udah nikah sama aku, kamu tanggung jawab aku. Ya, jangan apa-apa mama papa lagi. Saya nggak suka. Kan namanya perempuan ya, biasa apa-apa mama gitu kan. Ini sekarang udah nggak usah. Sekarang aku, ya mungkin saat ini aku belum bisa benar-benar memenuhi kebutuhan kita gitu. Tapi insya Allah percaya, yakin sama aku janji aku akan tunjukin ke keluarga kamu, ke orang tua kamu khususnya, aku bisa sukses dari usahaku sendiri. Dia bilang itu waktu itu. Terus namanya bucin waktu itu ya kan. Oh iya gitu. Tapi percaya banget saat itu dia ngomong gitu tuh kayak ada keyakinan yang aku akan tunjukin ke keluarga kamu aku bisa sukses dari usahaku sendiri. Nah dari situ ya oke, aku percaya gitu. Nah dari situ nikah. Biasa mama masih worried kan, kamu gimana gitu segala macam. Udah tinggal di rumah mama, ya udah nggak bisa ditawar. Maksudnya pondok mertua indah. Oh pernah ngerasain? Pernah, mama nggak mungkin langsung ngelepas gitu. Kamu tinggal di mana? Iya. Udah pokoknya tinggal di rumah. Akhirnya beberapa bulan ya, tiba-tiba ada lowongan PTT itu pegawai tidak tetap untuk para dokter yang udah lulus, itu bisa ditempatkan di pedalaman. Nah itu bisa range-nya beda-beda, bisa 1 sampai 2 tahun. Nah, tapi alhamdulillahnya dikasih fixed income. Jadi kalau untuk daerah terpencil saat itu 5 juta, untuk sangat terpencil 7 juta sebulan. Kan lumayan banget gitu. Terus pengantin baru. Iya kan. Nah, di waktu itu gaji dia 7 juta itu. Terus nih kalau kamu bisa kerja juga, cari pengalaman di sana, alhamdulillah kita bisa nabung gitu. Oh iya udah, soalnya kerja dia di dokter di klinik-klinik di sini, itu mau kerjanya udah capek banget gitu ya, sebulan tuh
Alhamdulillah dapat berapa? Sejuta. Ya 1 juta, 2 juta gitu ya nggak apa-apa, katanya bagus. Apa udah bagus pengalaman, nanti kamu usaha lagi. Jadi dulu tuh dibayarnya 60.000 per shift. Itu di jam klinik jam sostek. Yang 1 shift ya bisa 15 pasien. 15 pasien 60.000, ruangannya kecil. 3x4. 3x4. Nggak pakai AC. Kompresor di dalam, nggak ada perawat, nyuci sendiri, nyabut sendiri, nambel sendiri, panggil pasien sendiri. Semua sendiri. 60.000 setiap hari. Ada 6 hari. seminggu, nggak beberapa Kan hari. 2 tempat. di 2 tempat ganti-gantian. Terus udah nggak apa-apa. Kita jangan lihat dari uangnya, lihatnya dari pengalaman kamu. Kan kamu baru dokter baru nih, jadi kamu bisa banyak pengalaman di situ. Oh ya udah deh gitu. Ambil 60.000 tuh per shift, lumayan. Tapi dikali-kali total sama 1-2 juta. Jadi kalau ada yang bilang dokter itu gajinya sama tukang parkir, pendapatannya lebih gede tukang parkir, itu bener banget. Dokter baru lulus itu nggak ada harganya gitu. Jadi kita kayak Karena pengalamannya kan masih minim. gitu. Kita yang terima kita ya klinik-klinik jam sostek kayak gitu. Klinik-klinik pun bengong di klinik. Dia kayak, kamu ngapain? Nggak ada pasien gitu. Kayak udah deh yuk kita ke daerah dulu. Kita usaha di sana. Gimana? Aceh. Oh, pernah di Aceh. Jadi waktu itu pilihannya dia yang ngedaftarin ke Saya Kemenkes. semua, wah ribet banget. Saya nggak pernah Ikut ke daftar. Aceh? Nah, ikut. Berarti Saya resign. kerjanya? Saya Resign. resign. Ngelamar lagi di sana. Ngelamar. Jadi cari kerjaan yang Di Banda? di Banda Banda Aceh. Nah, cuman kan saya di pedalaman kan waktu itu. Nah, Di Aceh besar, beda kabupaten. Iya. Nah, ternyata alhamdulillahnya kabupaten saya itu kabupaten terdekat dari pusat Banda Aceh. kota. Jadi ibaratnya kalau kayak Jakarta Depoknya gitu. Tapi di Depoknya itu di pedalamannya. Dan Nah, di cuman markas kan gang. sepedalaman Aceh itu kan jauh banget, 60 kilo gitu. Iya. Kita PP waktu itu karena nggak bisa pakai rumah dinas dokter di situ karena saat itu rumah dinasnya dikuasai oleh ya adalah Iya. pegawai orang situ gitu. Iya. Di tempat basis Segam itu ya. Iya, gang. Gitu. Gerakan Aceh Merdeka. Singkat cerita kita pindah ke sana, PTT setahun di sana, Setahun, ya. hidup berdua di sana. Ya. Terus berat banget, mama awalnya juga tadinya nggak ngizinin kan, emang harus gitu-gitu ya nggak harus, malah cuman kan aku bisa dapat uang sendiri. Tapi alhamdulillah bagusnya saat itu tuh aku nggak yang tipe udah nggak usah gitu manja minta Iya. uang mama. Oh, dia atau- fight you. Oh enggak gitu, Luar tapi biasa. aku mau belajar Ketularan gitu. mantu. Iya kayak Masak gitu. di sana Ustaz, enak masakannya. Masak. Gitu. Kan nggak wiri. Terus inget banget kan rumah dinas kita bermasalah, Iya. kita nggak punya uang kan buat Wah, enggak. itu. Di saat itu juga nggak ada uang, sedih banget. Gimana itu pertama kalinya ya. Saldonya cuma akhirnya- 7 juta Ustaz. Kita akhirnya ini Wah, nelfon itu berat mama. hati banget. Itu berat. Dia sebenarnya nggak, karena menurut dia udahlah nikah gitu kan. tanggung Harga jawab. diri saya tuh Kita kayak nggak Iya. punya uang karena kita pikir rumah dinas yang tadinya kita bisa tempatin Nah, nggak bisa kan. akhirnya kontrak. Akhirnya ngontrak sendiri. Kan Nah, cuman kos. kan ngontrak harus bayar setahun di depan. Iya. Nggak punya 15 uang kan, juta. 15 juta. Sementara saldo kurang. Uh, Oh iya, Kang. Itu gimana tuh, Kang? Sedih banget. Akhirnya gimana udah aku tuh lama udah lebih telepon mama aja nggak apa-apa, mama pasti bantu kok, nanti kalau kita punya uang, kalau kita dapat gaji kita balikin, aku bilang. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya nelfon mama gini itu sedih nangis kayak ya Allah, malu-maluin gak sih udah Iya. nikah, Mana masa masih mana minta. suami harga dirinya juga. Iya, Udah nikah. dia. Padahal dia bilang kemarin udah nikah sama aku. Iya. Kamu tanggung jawab aku. Sama aku terakhir kita minjem yuk. Tapi Tadi sama kita kan. tapi nggak tahu lagi kalau nggak pinjam Iya, gimana kemana? gitu kan. Akhirnya mama udah nggak apa-apa, papa transfer sekarang kata papa Iya. gitu. Pak gini nggak apa-apa, iya udah nggak apa-apa. Akhirnya ngomong udah papa makasih ya gitu. Tapi begitu kita gajian langsung kita balikin. Masya Begitu alhamdulillah kan ngumpul-ngumpulin. Sana juga Iya. irit-irit, Ustadz di sana kan nggak ada Oh, hiburan. iya. Ke pantai juga Iya. cuman ya 50.000 kita gitu kan. jatah weekend 50.000. Jatah weekend 50.000, udah ngumpul-ngumpulin uang 1 tahun di sana. Nah, mau pulang ke sini. Nah, pulang ke sini, papa bilang kan, kamu tuh rencana ke depan mau gimana gitu. Udah deh buka klinik sendiri aja. Nah, Ya, Pak, itu ngumpul-ngumpulin dia ya aku ada sih uang untuk semenjak pulang. Tapi kan nggak sebesar itu. Buka klinik kan lumayan gitu. Ya paling nggak kalau mau yang standar aja 100 juta mah pasti Iya. kelihatan. Sewa Sedang tempat, sewa peralatan. tempat segala macem gitu. Terus akhirnya tapi papa bilang, tapi kalau kamu kayak balik lagi ke klinik-klinik biasa ya apa nggak sama aja nggak bisa dapat apa-apa gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya Nih. pinjam lagi Iya. sama papa. Ingat banget modalnya 96 juta.
modalnya. Itu kita sampai bikin beli dental unitnya itu bekas. Udah bekas Cina pula. Made in Cina, udah bekas made in Cina. Harganya waktu itu beli bekas 27 juta. Intinya singkat cerita dengan 96 juta yang akhirnya saya harus menggadaikan harga diri lagi untuk pinjam. Kita buka di klinik 24 jam, waktu itu masih di klinik 24 jam di daerah Tanjung Barat. Akhirnya selama 13 bulan kita nggak ngambil keuntungan sama sekali. Kita balikin uang itu setiap bulan. Sama sekali nol kita ambil. Iya, cicil ke padahal papa. Enggak lah, papa emang niat ikhlas ke papa buat kamu, nggak ada niat sama sekali di pikiran papa minjemin kamu. Enggak, Pak, tapi Toto nggak mau gitu. Kalau pas kita sedikit apapun pasti kita langsung balikin gitu. Selalu pos mau kita ambil. Sampai mama sakit hati waktu itu, alhamdulillah uangnya udah terkumpul, kita udah balik modal, udah semuanya 13 bulan waktu itu, inget banget. Mah udah ada uangnya, alhamdulillah. Terus kita nabung dari situ, dari penghasilan cuman 1 kursi gigi gitu, ruangan 3x4 lah. Tanjung Barat. Di Tanjung Barat itu, nabung. Terus si papa akhirnya kita balikin. Kita tuh masih dikasih mobil dulu kan anak-anak. Nggak balikin mobil, balikin kunci mobil. Mobilio. Balikin apartemen, dikasih apartemen waktu itu, balikin kunci apartemen. Mama bilang, enggak ini semua buat kamu. Enggak, tapi aku nggak mau. Udah kalau alhamdulillah aku bisa, kenapa enggak gitu. Kunci mobilnya saya balikin, terus abis itu kunci apartemennya saya balikin juga. Kita beli mobil sendiri, walaupun bukan mobil mewah. Terus kita beli rumah di daerah Jagakarsa. Oh, itu nyicil 8 kali. Cash keras ke developer. Bukan cash keras, apa sih namanya? Kayak nyicil 8 kali ke cicilan developer tanpa bank. 8 kali gitu. Itu rumah pertama. Rumah pertama 8 kali. Jagakarsa. Banget. Papa bilang, nanti kalau kamu nggak bisa selanjutnya gimana? Enggak, bismillah. Bisa gitu. Kan 8 kali. Jadi pokoknya sampai 8 kali ya, alhamdulillah gitu. Ya udah dari situ. Rumahnya harganya 1,4 sekian M, saya ingat banget. Berani banget. Iya, berani ya? Berani. Benar, kalau dipikir Zaman nekat itu. banget. Tahun berapa itu? 2012 apa 2013 ya? Udah berani miliar. MBC udah berapa tahun itu berarti? Oh, udah. Malah baru 2 tahun. Iya, 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun. Tapi alhamdulillah saat itu pasien nggak tahu dari mana. Allah OMBC pertama Tanjung Barat. Tanjung Yang Barat. Belum Tanjung Barat belum OMBC. Itu masih namanya bukan pribadi, OMBC, Dr. masih Oktri Manesa lah namanya, Associates gitu waktu itu. Nah, singkat cerita kita dizolimin lah waktu itu sama yang punya tempat partner kita. Terus sampai kita pikir ya udahlah kita buat sendiri yuk. Keluar, kita fokus buat sendiri, manajemen sendiri. Mulai dari 1 kursi gigi juga. Itu di Mampang yang bekas di 1 kursi gigi yang itu. Ustadz datang. Nah, terus alhamdulillah pasiennya luar biasa gitu. Wah, nggak habis. Jadi terus tiba-tiba ada gara-gara ada 1 public figure datang waktu itu, terus dia ngepost di pet itu kan lingkungan merah bener. Terus lingkungan public figure-nya pada lihat kan. Nah, dari situ dianya puas dan dia ngomong ke lingkungan terdekatnya, mau dong. Gerang langsung pasien bergelimang langsung banyak. Waduh. 1 poli itu nggak cukup, kita sampai dimarah-marahin itu bukan karena tindakan kita, tapi karena susah banget sih dapat jadwal gitu. Ustadz mau scaling ngomongin scaling kemarin. Itu ngantri bisa 2 bulan. Iya. Ngantri buat scaling. Sehits itu. Alhamdulillah ngantri banget. bersihin gigi 2 Itu bulan. saya kalau lihat Kayak nggak ada pilihan lain. Iya, benar Ustadz. saya tuh kalau lihat reportnya ya, Masya Allah gitu kan, di kamar orang finance. Allah kirim rezeki. Ini nih dari mana? Kayak kan saya nggak pernah megang uangnya secara fisik langsung. Semua kan ke rekening bank PT. Maksudnya nggak langsung ke kita kan. Nanti kita pas udah terakhir baru pembagian hasil gitu kan. Pas kita ya Allah ini benar gitu. Ini angka segini dapat dari mana gitu. Maksudnya nah dari situ start alhamdulillah yang tadinya kita buka 1 poli, singkat cerita bismillah Yubi. Nah, dia masih kerja kan dulu di kantor kan masih kerja. Dia aku nggak bisa nanganin ini sendirian. Kalau kita mau serius, kalau kita mau serius kita buka lagi yuk 1 poli lagi gitu kan. Itu balik modal 3 bulan Ustadz di tempat itu. 3 bulan. Ya Allah. Maksudnya kita nggak ada balik modal 3 bulan. Tapi nggak ngambil untung ya. Maksudnya benar-benar cuma sisihin aja. Muter akhirnya buka lagi poli ke-3, poli ke-4, poli ke-5, poli ke-6 itu di Mampang itu. Ke-8 sampai singkat cerita dia udah hijrah kan waktu 2 bulan ya kalau nggak salah ya. 2 tahun. Udah fokus akhirnya bangun OMBC sama-sama. Tapi kan kita partnya beda. Kalau saya kan lebih ke masalah operasional, medis gitu. Kalau dia kan business development. Jadi kita
alhamdulillah walaupun suami istri bareng, tapi ternyata saling menghargai keputusan di masing-masing bidang gitu. Betul. Nah dari situ bergelimang terus buka poli sampai akhirnya kita berani buka cabang pertama tuh di Alam Sutra. Al-Sud. Tangerang Selatan. Dan itu bukan daerah murah. Bukan. Nah, alhamdulillah nekat juga, nekat lagi, dan percaya nggak, itu Alam Sutra bagus banget. Dari pertama kita buka, sebagus itu ini. 8 bulan balik modal. Itu targetnya achieve dari bulan awal. Bulan awal itu udah targetnya waktu itu 200 juta. Achieve-nya 430 juta. Bulan pertama. Bulan. Sebulan, kebayang omsetnya. Bulan, alhamdulillah. Wah bagus gitu kan. Tapi kan nggak mungkin nambah lagi di situ, tempatnya terbatas. Yaudah kita buka cabang lagi. Buka lagi Joglo, Jakarta Barat. Terus Bekasi, Bogor, alhamdulillah. Totalnya kita sekarang udah 13 cabang. 13 cabang. Dengan 2 cabang klinik gratis. 2 klinik gratis. Nah, yang menarik nih. Maksudnya gratis gimana? Jadi dikasih pelayanan publik. Iya, jadi klinik gratis itu ada pelayanan dokter umum, dokter gigi, sampai sunat. Jadi dokter umum tuh gratis sampai ke obat-obatnya. Jadi jasa konsultasi dokter umum gratis sampai ke obat-obatnya. Terus dokter gigi konsultasi udah pasti, scaling, penambelan, pencabutan, selama itu jatuhnya perawatan dasar bukan estetik, itu gratis. Free. For free. Dan terakhir sunat itu juga gratis. Cuman kalau sunat kan berkala. Kita Laser kumpulin dulu dan sunatnya sunat laser. Kumpulin, adain sunat gitu. Dan alhamdulillah itu kita tidak pakai syarat apapun. Jadi setiap orang bisa datang. Mau siapapun dia silahkan. Nggak perlu BPJS, nggak perlu surat keterangan miskin, nggak perlu. Selama kita selalu bilang ini hanya untuk yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kan, terus nanti kalau yang nggak tepat sasaran nggak membutuhkan gimana gitu. Iya, udah jadi urusan dia sama Allah lah itu. Udah jadi urusan dia sama kami sudah membantu, dicatat Allah. Ya nanti itu Allah yang mengatur siapa yang mendapatkan. 13 cabang. 13 cabang. Jogja, Bali, terus Jabodetabek. Terus insya Allah ke depan mimpi kita mau going Nusantara. Jadi kita punya project namanya ONP, OMDC Nusantara Project. Kita punya mimpi bisa hadir di seluruh provinsi di Nusantara. Beserta dengan klinik gratisnya. Amin. Ya Allah. Amin. Doain ya Ustadz ya. Habis asar menjelang maghrib. Amin ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabb. Sekarang karena bukan cuma bisnis tapi ada tempelan akhiratnya itu. Harus wajib. Dan Abi jadi saksi. Abi mau ke Pekanbaru 7 jam ke pedalaman. Iya. Sama Ustaz Abu Somad waktu itu ya, Abi. Nggak ada listrik 2 hari, nggak ada sinyal. Abi ngomong ke Akang, Kang, saya mau ke pedalaman. Mau ngantar bantuan buat guru-guru ngaji. Mau ikut nggak? Langsung nggak pakai ABC. Ikut Ustaz. Langsung nitipin dana untuk biayain Ustadz ngaji setahun full. Iya, guru-guru Quran di pedalaman Riau. Dari foundationnya dokter. Alhamdulillah. Dan saksi nih, ini beneran, bukan ngaku-ngaku. Santri kita 150 santri. Diberikan para penghafal Quran, para dai Quran. Dilayanin for free semuanya. Mana giginya semua dibersihin. Abi langsung, ya Allah kalau ngitung berapa? Bayar dari mana? Masya Allah, luar biasa. Jadi ini keren banget. Titipan Allah, guling. Nah, dari mulai cabang 1 sampai 13 berapa tahun? Total 10 tahun. 10 tahun. Tahun ini kita 10 tahun. Satu dekade. Itu tahun 1 pakai pinjaman bank. Nah, enggak. Ini yang inspiring. Jadi nggak ada urusan pinjaman bank riba-riba. Nggak boleh. Sebenarnya banyak yang nyaranin ya. Kalau mau cepat pastilah modal besar. Pertumbuhan ekspansi. Iya. Sebenarnya banyak kita lihat brand-brand lain. Oh kok cepat banget 1 tahun udah sekian. Sebenarnya hitungannya kita total 13 cabang. Kita hampir 10 tahun, itu sebenarnya hitungannya lama sih Ustaz. Kalau dibandingin yang lain gitu ya. Karena kita konvensional banget gitu. Karena kita percaya sesuatu tumbuh yang sehat itu adalah sesuatu yang tidak instan kan. Yang instan kan cuma pop mie. Biasanya yang instan juga akan cepat. Iya, karena kita selalu setiap buka cabang, setiap buka unit bisnis baru itu harus baca data. Kalau nggak ada data kan kayak nerawang gitu. Kita kan bukan paranormal, Ustaz, ya kan? Jadi kita nggak bisa, oh ini bakalan berhasil, oh ini enggak. Jadi harus pakai data. Jadi dan apalagi istri ini orang yang sangat comply terhadap aturan.
terus nggak mau gerasak-gerusuk. Iya. Jadi kita setiap ambil keputusan itu harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Gitu. Jadi dia tuh kalau di kantor kan di business development, dia bagian gas, saya tuh bagian rem. Masya Allah. Nggak bisa, ayo tak gitu. Kadang kita mau ke sana, nggak bisa, kita lihat dulu armada kita siap nggak dan lain-lain gitu. Dan kita kan alhamdulillah comply sama rules finance ya. Ada orang finance kita tuh, dia itu sangat mencadangkan apa namanya Bi istilahnya uang depresiasi, pasti. Uang RE. Tapi yang tadinya saya nggak ngerti RE apa. Tapi kadang-kadang gatel pingin expand gitu. Karena kalau nggak nanti kita disamber nih, apalagi kita lambat. Tapi si finance belum bisa Pak. Kita masih sekian nanti ya Pak di bulan ini prediksinya sekian. Jadi RE itu membantu kita terutama saat pandemi kemarin sih. Jadi saya kan dulu nggak ngerti ya RE itu apa, depresiasi apa. Mohon maaf nggak belajar gitu ya. Saya juga nggak belajar, lagi ngipas sate saya nggak belajar, toko nggak belajar. Akhirnya kita ini belajar banyak tentang finance gitu. Oh ternyata tuh harus ada semuanya. Dulu kan ya udah bagi aja langsung semuanya gitu kan. Nggak bisa Pak, harus ada ini yang ditahan. Laba yang ditahan. Apa tuh laba yang ditahan? Kan nggak ngerti kan. Kenapa ditahan? Itu bahasanya. Iya bener banget. Bener kok kamu tahu sih dia ngomong gitu kan, itu punya saya kenapa ditahan? Kan saya juga dapetnya bener hal yang kenapa ditahan. Iya Pak, tapi memang peraturan dari PSAK kata cenah tuh ya peraturan standar akuntansi keuangan gitu lah, harus begitu Pak. Aduh ribet banget sini orang gitu. Tapi alhamdulillah berkahnya sehat company-nya. Jadi bahkan kemarin pandemi Ustaz, awal pandemi 2020. Saya baru mau nanya, gimana pandemi? Dokter gigi kan tutup. Saat pandemi 2020 di saat orang semua pembatasan dan tutup kliniknya, kita buka 2 cabang di Ben Hill, Sunter dan 1 klinik gratis. Kita buka pada saat pandemi 2020. Tapi tetap tentu protokol ketat. Tetap. Itu kita mengikuti semua aturan. Kalau ditanya dari mana, saya pernah bahas waktu itu di Instagram juga. Jadi ya alhamdulillah tadi karena kita selama ini ngejalanin keuangannya itu sehat gitu ya, kita benar-benar ngejaga ya pajak dan lain-lain tuh comply banget kita. Terima sedekah tuh harus. Nah itu berbaginya itu ya. Jadi kita tuh kalau dari ada laporan finance kita tuh dari laporan itu tuh terakhirnya itu kan kalau di luar pemotongan biaya karyawan dan lain-lain, terus pajak tuh mah udah pasti saya sangat comply sama hal kayak gitu. Sama yang terakhir itu pasti dipotong sedekah. Wajib. Sedekahnya itu ya alhamdulillah ya lebih dari yang diinginkan lah. Masa kita lebih besar bayar pajak daripada sedekah. Padahal ini untuk Allah kita, dan jadi sedekah itu harta kita. Per bulan itu udah pasti wajib dipotong sedekah. Itu dulu CFO kita ini perempuan, itu pernah kita agak tegur keras karena lupa uang sedekahnya itu belum disalurin. Dulu kita belum punya yayasan. Jadi gini sama dia di laporan udah dimasukin sedekah udah sekian persen udah ada. Tapi belum dikeluarin sampai bulan depan terus saya bilang. Nah, saya bilang kenapa? Iya Pak, belum. Oh enggak, loh kenapa belum? Itulah ide dasar kenapa kita akhirnya buat yayasan. Jadi supaya tertib. Nggak bisa yang bulan ini harus dikeluarin Bu, nggak bisa bulan ini di bulan depan di satu-satu. Nanti kalau rezeki kita ditahan sama Allah gimana? Waktu itu saya bisa tahu itu Ustaz gara-gara apa? Begitu saya lihat laporan keuangan bulan itu sedikit drop, saya langsung datang, Bu Duga coba deh lihat. Ada apa ini? Enggak, udah semua Pak udah. Sedekah udah belum? Udah Pak, udah disalurin ke Lasnas, soalnya Lasnas kan. Udah disalurin belum ke Lasnas? Belum Pak, tapi udah saya potong. Udah disalurin belum? Udah transfer belum? Oh ya ini jelas. Nggak bisa udah dicadangin, udah secara perhitungannya udah, tapi secara fisiknya belum gitu. Nggak bisa Pak, udah nggak bisa akhirnya. Nggak bisa langsung, pokoknya saat itu juga. Makanya akhirnya kita udah yuk kita buat aja foundation yang memang benar-benar supaya kita fokus kemana dan kita ngerti salurinnya kita benar-benar insya Allah tepat gitu ya. Walaupun kita ke suatu lembaga lain, tapi kan kita nggak benar-benar tahu langsung ya. Kalau ini kan kita yang menerimanya siapa kan kita tahu gitu. Nah ini menarik nih teman-teman semuanya, coba perhatikan lagi. Saya ya sedikit banyak belajar bisnis. Satu hal yang tidak mudah teman-teman ya. Dan saya perhatikan dan ada surveinya dari seluruh bisnis yang ada hanya 3% yang bertahan yang namanya couple bisnis. Couplepreneur. Itu unik. Betul. Kenapa? Karena dia kalau konflik dia akan berdampak ke bisnis. Bayangin kalau lagi diam-diaman. Sementara keputusan hari ini, Pak, gimana Pak cabang? Ntar gue istri gue lagi ngambek tau nggak? Repot nggak? Ya kita ngerasain kan? Kita lagi ya namanya suami istri aja. Kadang-kadang lagi selek atau apa. Sementara manajemen bilang, ini keputusan harus cepat Pak. Mau diambil nggak nih ruko?
Mau ngomong gue gengsi, nggak ngomong ini keputusan cepat, nggak mudah kan? Sangat tidak. Pernah nggak ngalamin hal itu? Wah, Sering. bukan pernah lagi. Sering. Nggak mudah. Nggak mudah. Kalau bisnis Nih, dengan kadang orang kita lain, iya. sama anak aja masih beda pendapat dong. Betul. Punya 2 anak nih. Iya. Oh ya bapaknya maunya ini begini, Iya. ibunya begini. Beda Ah, pendapat iya. ngurusin 2 anak. Ngebayang nggak kita ngurusin 13 ratusan anak, Dan 13 13 cabang kantor. dengan Iya. ratusan karyawan. Satu sisi ini perintah suami, Iya, tapi satu sisi ini bisnis profesional. iya, Iya. benar. Nggak mudah. Di rumah saya harus memposisikan Nah, diri saya sebagai Istri. makmum, Iya, istri yang harus ikut betul. segala keputusan suami. Keren. Karena suami akan bertanggung jawab gitu kan. Keren. Tapi di dunia pekerjaan kita punya status Bener. yang sama. Iya. Kita punya jabatan Sama-sama yang owner. Direktur, saya sama. direktur. Sama Gitu, owner. sama-sama owner, tapi bedanya kita beda bidang gitu Yep. kan. Tapi saya juga punya keputusan yang kuat di Iya situ. dong. Dia pun punya keputusan yang Nah, kuat di tuh. situ. Nah, belum kalau meeting, kalau bersih tegang, tuh Nah. anak-anak udah Iya. kata Bapak pada sama ibu dokter lagi ya. beda. Tuh. Karena kita di kantor itu Iya. nggak ada yang lebih kuat, Ustaz. Kita kolektif kolegial. Iya. Jadi dia 50%, saya 50%, dan bahkan kita punya tim juga kan, ada BOD juga. Jadi masing-masing itu harus, jadi kalau satu nggak setuju, cannot. Yo. Kita nggak bisa take decision itu. Hmm. Jadi kolektif kolegial itu kita jalankan. Nggak bisa dominan. Nggak bisa. Nah, memang sangat sulit ketika di rumah ada persoalan suami istri, terus harus ambil Nah, keputusan. keputusan tuh. Itu di awal-awal susah sekali, Ustaz. Sampai sekarang susah, tapi kadarnya berkurang. Ya. Kadarnya berkurang. Sudah Karena mulai memahami. sudah mulai memahami dan balik lagi kita punya Apalagi mimpi. dia kan laki-laki ya. Yep. Maksudnya gini, di rumah pemimpin. Iya. Di kantor oke pemimpin, Iya. tapi kan pemimpinnya ada 2 nih. Nah, Maksudnya ada 2 matahari. ada 2 matahari gitu. Saya terlucuti menurun- sebagai suami itu terlucuti di kantor gitu. Dia harus menurunkan egonya Iya, nggak gitu mudah bahwa itu. oh nggak bisa keputusan dokter dan Nah. kalau memang ini bagian medis operasional dan yang sebenarnya menurut dia nggak setuju tapi oke gitu. Iya. Karena saya punya alhamdulillah Betul. intuisi yang kuat tadi mau Betul. nggak mau dia harus ikut keputusan Betul. itu. Nggak mudah. gitu. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, couple bisnis atau Couple-planner atau ya. couplepreneur atau family business itu paling nggak mudah. Di seluruh dunia yang berhasil cuma 3% dari seluruh bisnis. Oh gitu ya. Nah, bayangkan bisnis ini ditata suami istri. Saya bilang, saya aja sama istri misalnya saya ngambil keputusan ini, istri juga orang keuangan kan? Orang keuangan kemudian memandang apa? Ini nggak bisa karena Tukang secara gas. cash flow nggak sehat. Sama kayak Sama. Saya Kang ngegas, Toto. harus ekspansi. Ini tahunnya tahun cepat kita ngambil keputusan. Ah, ah. Istri bilang, ntar dulu, ngerem, cash flow kita nggak sehat. Ya. Ini kan repot, Iya. gitu kan? Akhirnya apa? Pasti lagi meeting, muka ke bawah sama orang Ya, kelihatan. benar. Wah, bapak sama ibu lagi nggak sepakat. Ah, ah. Iya. Ini kan nggak mudah. Benar-benar. Ini belajar lagi loh. Dan Masya Allah, ini tahun keberapa di sini? Ke 10. Satu dasawarsa loh. Allah. Nggak mudah kan? Betul. Tapi berkahnya Allah tolong antum berdua karena berbagi. Iya. Sedekah itu naungan di hari kiamat dan sedekah itu nolak bala, nolak perpecahan, nolak perselingkuhan, Iya. nolak kehancuran. Maka apa? Ini lagi-lagi kita dapat belajar dari mulai soalan cinta, Iya. pengorbanan, kesabaran sampai ngebangun Bisnis bersama. nggak mudah. Ah. Ini Alhamdulillah kita dikasih kekuatan terus ya. ini Ya luar biasa. alhamdulillah. Makanya kita kalau imannya nggak kuat itu banyak banget godaan Ustaz. Masya Allah, Jadi pasti. emang semua harus berdasarkan iman. Jadi yang kita karena kita tahu cobaan kita berat Pasti, gitu. pasti. Jadi kita takut kalau kita jauh-jauh dari Allah gitu. Jadi kita sangat jaga semuanya ya, sangat jaga semuanya. Kita jaga Bahkan sekarang kita rutin baca zikir pagi petang Betul. yang insya Allah katanya bisa Betul. melindungi kita. Betul. Karena kan dengan posisi kita saat Iya. ini, nggak semua orang suka dengan ngelihat Iya, orang sukses. keputusan-keputusan. Gitu. Pasti ada aja Pasti. yang ada Like and banyak dislike. cerita itu sebenarnya Ustaz. Like Iya, and dislike, pasti like and banyak. dislike. Makanya kita udah salah satu pertolongan kita adalah ya sama Allah gitu. Iya. Dengan alhamdulillah rutin zikir pagi petang, kita ngerasa Allah ngelindungin usaha kita. Betul. Kalaupun ada yang nggak bagus tuh Allah jauhin, itu udah dengan sendirinya. Dulu saya kan orangnya fragile ya, sensitif. Kalau ngeliat ada karyawan pisahin, kayaknya saya udah sayang Oh, dia heartbreak banget. banget. Udah cinta, udah Kok enak kayak aja I gampang give resign. my all. Iya. Oh, kok enak banget segitunya. Tiba-tiba dia keluar. Terus belum lagi ya macam-macam intrik macam-macam. Tapi saya Iya. selalu berdoa ya Allah kalau memang ini baik, tolong dekatkan. Kalau memang ini nggak baik, atau kayak cabang itu milih cabang. Mm-mm. Kok udah pengen yang itu tiba-tiba nggak dapet gitu ya. Ternyata Allah begitu ke depannya ada aja hikmahnya gitu. Jadi Selalu. berat banget halangannya, rintangannya. Kita selalu mencoba saling support, Betul. saling semangatin. Yang pasti tadi kita nggak harus kuat pegang teguh sama iman tadi. Termasuk juga saling support waktu
nunggu kehadiran anak pertama. Nah, itu. Itu lagi kalau mau cerita. Kalau kita ujiannya nunggu adik sajat 10 tahun. 10 tahun. Ini anak pertama. Berapa tahun nunggunya? Nunggunya kemarin 6 tahun. Tuh. 6 tahun. Jadi kita berpikir, alhamdulillah kita berpikir kita sehat, kita punya dari genetik orang tua semua punya keturunan, nggak ada masalah. Jadi kita pikir ini semua yang baik-baik aja gitu. Ternyata setelah kita jalanin, Allah uji benar, kita ternyata mungkin sibuk juga kan bangun OMDC waktu itu. Tapi setelah kita pikir-pikir mungkin hikmahnya adalah kalau kita langsung dikasih saat itu, mungkin lain ceritanya. Dan mungkin OMDC nggak akan bisa sampai hari ini. Mungkin Allah pengen kita fokus dulu nih bangun bisnis gitu kan. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baru dikasih setelah kita udah settle. Kalau dulu dikasihnya nggak tahu deh Mubi mau diajak jalan-jalan kemana. Benar. Waktu itu kalau dibawa ke Aceh mungkin kasihan. Bayang ribetnya. Benar-benar kasihan. Tapi alhamdulillah ya itu ya kalau dibilang kita nggak sabar, wah 6 tahun tuh udah dari sabar, nggak sabar, segala cara, bantuan medis, non medis, semuanya udah. Makanya uangnya tadi kebanyakan bukannya ketika ada rezeki selain dipakai buat bisnis, bukannya buat jalan-jalan gitu ya, tapi udah nomor satunya kita harus punya keluarga, kita punya keturunan, apalagi kan dia pengen banget gitu punya keluarga gitu, jadi aduh apalagi perempuan kan, aduh pengen banget ngasih anak gitu kan, tapi nggak bisa gimana gitu. Dan udah dicek ke 5 dokter, 5-5-nya bilang unknown fertility, nggak tahu. Itu lebih sulit lagi. Jadi nggak ada kenapa-kenapanya, dia kan bingung ya kalau misalnya sampai apa aku doanya aku ada penyebabnya aja ya supaya ya itu unknown itu. Unknown nggak tahu, jadi aku sampai berdoa ya Allah apa mungkin lebih baik dikasih tahu penyebabnya apa supaya kita bisa tahu obatnya apa gitu. Kalau penyebabnya nggak jelas kan bingung juga gitu. Berarti kan udah kuasa Allah. Nah singkat cerita kakak nyuruh dia coba umroh kita berdoa sama-sama. Aku di Raudhah, dia di Hajar Aswad. Berdoa ya Allah tolong ya Allah kami ingin punya keturunan, kami ingin punya keturunan. Iya dari situ 2 kali program kan gagal, dari kita umroh. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian positif. Jadi nggak ada apa-apa. Tunai dibayar sama Allah. Not natural aja dapetnya. Berarti intinya apa? Nggak usah pakai ya Allah nggak ridho, belum izinin. Bener. Luar biasa. Teh, ini bahkan sekarang bukan 13 cabang dan ada yang berbagi ya, sosial untuk masyarakat, untuk para dai atau umum publik gitu ya. Bahkan sekarang bangun Sunshine. Grow and Shine. OMDC Grow and Shine. Itu apa lagi? Iya, jadi kita tuh setiap bangun bisnis pasti ada story behind-nya ya. Nah kebetulan anak kita yang pertama Muhammad Habibi Syarif itu dia mungkin pengaruh pola asuh ya. Anak yang ditunggu-tunggu, terlalu disayang, terlalu dimanja. Jadi anak pandemi juga kan. Jadi dia agak terhambat tumbuh kembangnya. Jadi misalnya kayak yang paling kelihatan itu dia kalau di mall nih. Kalau diminta dibeliin mainan, terus kita nggak kasih karena udah banyak mainannya. Di lantai di mall guling-guling. Atau misalnya antumnya parah banget, itu kayak kalau nginjek rumput nih kayak gini nggak bisa teriak injek ini selatan banget. Iya nggak bisa, nggak mau. Terus kayak jijian sama sesuatu. Maaf megang upilnya sendiri. Teriak Ustaz. Bersin aja bersin nih. Kan karena kita di rumah suka bercanda nih mama mobil ini jorok gitu. Nah kayaknya anak tuh nyerep gitu. Ternyata setelah ngobrol sama psikolog gitu, ternyata anak ini ada masalah di sensori integrasinya gitu. Jadi kayaknya harus terapi. Nah saat itu nyari jadwal tempat terapi itu susah sekali gitu. Nggak ada yang available. Kok kita kayaknya ibarat kita mau scaling, kok scaling aja susah, kenapa ya? Gitu. Dan nggak ada, jarang banget tempat yang satu tempat antara tempat konsultasi dan tempat terapi jadi satu. Kan ribet kalau harus konsul terus terapinya di mana ya. Itu dari situ teride, kenapa nggak kita buat sendiri aja daripada anak kita susah. Dapatnya berarti ternyata demand-nya tinggi. Cuman ternyata ininya nggak ada gitu tempatnya. Kayaknya jadi pebisnis kan harus peka ngelihat kebutuhan pasar kan, kesempatan. Yuk kita buat sendiri. Eksekusi langsung. Ini dokter gigi tapi insting bisnisnya. Iya mantep ini. Iya instingnya loh, hati-hati. Dia bisa ngebaca. Makanya Kang Toto hati-hati. Iya. Punya niat macam-macam. Alhamdulillahnya nawaitunya sekarang lurus. Sekarang. Kalau dulu kan masih zaman jahiliyah kan. Waduh, sekolah
ke bengkel. Dan Masya Allah teman-teman, selain kemudian saya juga jadi saksi penyaluran kebaikan dan yang lainnya, sekarang OMDC itu rutin nih program spiritual company. Jadi karyawan install Islam. Jadi mulai masuk value-value Islam. Betul. Ya kan? Kemudian di keluarga, tapi ngisi di keluarga, value-value Islam. Jadi itu tanda kesyukuran mereka. Dan itu luar biasa. Nah, pertanyaannya tanda kesyukuran kita apa? Atas semua nikmat yang Allah beri. Makanya kalau nggak bersyukur nanti Allah azab. Kalau bersyukur Allah tambah. Karena bersyukur Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Itu nyata, Ustadz. Saya tuh malah ngeri kalau kita tuh kayak ngerasa dikasih rezeki tuh kayak berlimpah gitu. Bertanya-tanya. Allah kok berlimpah sekali. Istidraj. Itu yang ngeri. Istidraj itu teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Itu di dalam Quran dikatakan kenikmatan tetapi menjerumuskan. Dikira nikmat tapi ternyata azab. Dulu tukang tongseng masih ke masjid misal, begitu dapat mobil bagus nggak pernah sholat, istidraj. Berarti kekayaannya menjauhkan. Karena banyak kan orang kok makin kaya makin sombong ya, makin pelit ya. Lah tapi kalau kemudian dia makin kaya makin berbagi, itu namanya tahadus binikmah. Dia bersyukur atas kenikmatannya. Dulu saya naik motor 10.000, sekarang sekian miliar. Berarti apa? Itu yang namanya tahadus binikmah. Nah jadi kalau begitu ini Allah jauhkan dari istidraj. Justru saya ngerasanya harus makin dekat. Iya, saya ngerasanya gimana kok yang berlimpah ini kan berlimpah berkah sekali gitu. Kayaknya kalau nggak saya salurkan lagi, nggak saya bagikan lagi, takutnya Allah nggak ngasih lagi. Sama kan kayak gelas kan kalau udah tumpah, malah nggak bisa diisi kan gitu. Jadi saya deg-degan malah. Jadi kalau setiap habis dapat rezeki atau apa harus cepet deh. Ini kemana? Salurinnya kemana? Udah belum? Ini. Karena ya itu saya ngerasa nggak mungkin Allah ngasih sesuatu kalau Allah nggak mikir saya insya Allah bisa amanah menyampaikan itu gitu. Betul. Dan kesadaran bahwa harta ini memang titipan milik Allah itu dimiliki oleh Teteh dan Akang. Ini yang kita terus terang iri ya. Dan mudah-mudahan kita ambil banyak pelajaran dari mulai kisah perjuangan, mendapatkan seseorang, perlu kesabaran, perjuangan, pengharapan, ketaatan, kemudian sampai bangun bisnis. Teman-teman ini luar biasa. Obrolan yang daging banget. Di Kata WFK, hampir semua di Kata WFK, bayangin beberapa ribu video di Kata WFK. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe. Alhamdulillah kita sudah menyentuh 1 juta subscriber. Dan kemarin sudah dikirimkan oleh YouTube. Golden Play Button. Ya, Masya Allah ya. Selamat Ustaz. Ini adalah hasil dari wakaf teman-teman semuanya. Ini alat-alat ini ini alat wakaf. Ini wakafnya umat. Jadi umat beli dipakai untuk menghantarkan hidayah. Ini mahal-mahal loh. Alatnya canggih-canggih. Sony semua. Iya. Dan Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya kalau teman-teman merasa ini banyak inspirasi kebaikan, klik tombol share, bagikan ke grup WhatsApp, Telegram dan yang lainnya sehingga kita belajar. Jadi bagi teman-teman yang sekarang jadi tukang tongseng, siapa tahu jadi Kang Toto nanti. Bahkan lebih besar. Amin. Iya. Saya belum cerita kisah saya bagaimana kemudian saya tukang sate, saya kerupuknya diinjek orang, saya gagal nikah. Ya kalau balik nanti kan jadi hostnya kan repot. Iya. Jangan Iya. Ini sekarang porsinya Kang Toto sama Dokter. Jadi biar porsinya Akang sama Teteh dulu ya. Teman-teman semuanya, sekali lagi kita ngucapin terima kasih sama Kang Teteh. Masya Allah, Akang, Dokter. Luar biasa kisahnya. Inspirasi orang untuk sedekah juga. Amin. Iya. Ini berbagi kebaikan dan dengan begitu teman-teman semua mendapatkan apa ya? Kalau lagi drop down pas nonton ini, mood booster. Ada yang kayak gini, aku mau kayak gini. Nah, itu jadi inspirasi. Jadi itu niatan kita, teman-teman semuanya, mohon doanya. Mudah-mudahan OMDC terus tumbuh, berkembang. Amin ya Allah. Amin. Kemudian Grow and Shine tadi, anak-anak banyak yang terbantu dan saya kemarin kaget ya. Dengan senang hati artis-artis tuh nggak diminta. Langsung endorse sendiri. Itu ya Allah, alami banget endorse-nya. Dia bilang, pasti nih karena dapat manfaat. Karena kalau nggak ngapain. Dan kalau bayar mau bayar berapa juga. Iya kan? Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Teman-teman, makasih banget. Hari ini kita dapat banyak inspirasi. Nih, bismillah ya. Ini Kata WFK di siang lanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan banyak tokoh-tokoh inspirasi hebat. Pantengin terus Kata WFK. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam kesabaran dan berikan pertolongan dari jalan yang kita tidak duga-duga. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya atas dukungan dan kebersamaan.
Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa khidmat. Astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillah. Kejahatan terjadi setiap jam di Indonesia. Kemiskinan adalah penyebab terbesarnya. Di Muntilan, Jawa Tengah, seorang pria ditangkap polisi karena nekat mencuri cabai. Seorang kakek mencuri jam tangan. Kedapatan mencuri sekarung beras seberat 5 kg dari sebuah warung di kawasan Medan Polonia karena kelaparan. Mereka yang lemah dalam harta dan iman menjadi rapuh akan dosa dan kejahatan. Sudah saatnya kita bantu memutus rantai kemiskinan dan kemaksiatan, mengubah mereka jadi pribadi lebih baik. Lewat uluran harta yang kita miliki, juga dakwah yang menenangkan hati. Ini adalah bukti bahwa kita peduli pada agama dan umatnya di muka bumi. Selamatkan jutaan orang dari kemiskinan dan kejahatan lewat donasi Syiar Quran Project di bawah ini.